Assalamualaikum sahabat onlineku semua, bunda-bunda sekalian. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan jalan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah hari ini aku bisa share lagi ya tentang rutinitas keseharian aku. Keseharian seorang ibu rumah tangga yang kerjanya ya hanya itu-itu aja kayak gitu. Dan semoga teman-teman semua nggak bosan menyimak video aku yang hanya rutinitasnya hanya di rumah aja kayak gitu ya bun. Nah ini suasana di Medan, di seputaran rumah aku tuh hujannya lebat bunda. Hujannya deras sekali ya, dari mulai pagi itu udah hujan. Jadi makanya sebenarnya saat hujan itu mager ya bun. Tapi apapun cuacanya, apapun suasananya, namanya ibu rumah tangga itu nggak pernah bisa off ya bun, tetap beraktivitas, tetap aktivitasnya itu tetap berjalan kayak gitu. Rutinitas kita sebagai ibu rumah tangga itu tetap berjalan sebagaimana biasa, jadi nggak kenal waktu kayak gitu ya bun. Nah ini selanjutnya aku mau keluarin tanaman aku. Ini udah 3 harian juga nggak aku keluarin, tadi malam mau keluarin lupa kayak gitu. Jadi ini kebetulan hujan, ya udah sekalian aku keluarin aja kayak gitu, jadi supaya segar ya kalau terguyur hujan. Lagian kan manfaat air hujan itu bagus ya untuk tanaman, dia bisa menyuburkan tanaman kayak gitu bun. Jadi ini aku kurang puas, jadi aku keluarkanlah ke luar supaya langsung terguyur hujan kayak gitu bun. Jadi dia tertawa lah, itu bunganya senang dia kena hujan bunda. Nah ini semuanya aku keluarin, jadi besok kalau udah turun airnya baru aku masukkan kembali kayak gitu bun. Jadi memang aku suka bun, walaupun itu repot ya, keluar masuk, tapi ya namanya hobi ya, enjoy aja sih jalaninya kayak gitu bunda. Dan entah kenapa kalau suasana hujan itu kayaknya aku suka gitu bun, tapi ya jangan sampai kayak badai gitulah ya, yang hujan-hujan kayak gini tuh kayaknya damai gitu suasananya. Aku pokoknya suka kalau lihat air hujan itu, aku seneng bun. Jadi kalau pas hujan tuh kayaknya aku aduh enaknya kayak gitu ya. Kadang-kadang aku liatin rintik-rintik hujan itu, tetesan air hujan itu aku liatin, aku perhatiin gitu, aku sambil termenung gitu menghayati jatuhnya air hujan kayak gitulah bun, seneng gitu ya. Tapi kalau sampai yang menjadi bencana itu ya enggak lah, naudzubillah menjadi, jangan sampai ya bun. Nah ini lanjut aku aktivitasnya di dapur ya bun, lanjut. Jadi nggak bisa, supaya nggak ngantuk-ngantuk, nggak males-males, aku lanjutin aja beberes dapurnya ya, deep cleaning dapur ini bunda. Jadi aku bersih-bersihkan, kebetulan aku mau isi berasku kan udah habis, beras kami kemarin itu. Aku dan Pak suami udah beli beras ke kilangnya seperti biasa, tapi nggak aku videokan kemarin waktu beli berasnya, karena kami kan juga sambil jalan-jalan sebenarnya. Cuman kemarin itu aku memang betul-betul lagi nggak mood gitu sih buat rekam-rekam video, pegang-pegang handphone, tripod apa segala macam. Jadi aku mau terbebas dari itu. Kadang-kadang kan kita ada ya saatnya kayak gitu, males kayak gitu, mau buat-buat video. Nah sekarang saat aku mau up video itu bingung, aduh aku mau buat video apa ya gitu ya, pas hujan pula gitu kan. Nggak bisa dubbing suaranya, mana mau aku upload gitu kan. Jadinya nih ya sedikit buru-buru juga gitu. Ini kegiatannya nih dari mulai pagi bun sampai sampai mau menjelang zuhur baru selesai nih aktivitasku di dapur ini. Di dapur ini memang kalau kita turutin, kalau kita perturutkan nggak pernah ada habisnya ya bun. Pokoknya aku dari tadi pagi ngupreknya di dapur bun. Ya gitulah ya namanya emak-emak. Nah ini aku tuang berasnya, ini sebenarnya kan rice boxnya isinya 30 kilo ya, tapi ini aku isi 2 kantong aja yang isi 10 kilo, jadi 20 kilo. Jadi kalau kami tuh sebenarnya kalau 1 bulan paling habis 20 kilo gitu bunda, kecuali kalau ada tamu banyak gitu mungkin ada lebih juga gitu ya, tapi nggak pernah sampai 30 kilo sih. Tapi kami menyetoknya ya sampai 30 kilo kayak gitu bunda. Kami di rumah 3 orang dewasa dan 1 anak-anak, si Dara itu ya, si bocil itu. Jadi 4 orang, 3 dewasa, 1 anak-anak. Jadi itu cuman 20 kilo, bahkan kadang 20 kilo itu juga nggak habis gitu bun. Biasalah ya, kadang-kadang kan kita seleranya nggak makan ini, makannya di luar pas jalan-jalan kayak gitulah ya. Nah ini udah siap. Sekarang aku lanjutin ini bersih-bersih di area atas kompor ini. Tadi kompornya udah aku bersihkan waktu aku selesai masak. Tadi waktu aku masak
masak-masak sayur gitu nggak aku videokan ya bun, karena aku mau cepat juga. Soalnya kalau divideokan itu kan dia memakan waktu yang lama kayak gitu ya. Kita harus pindah-pindah tripod kan, kita harus lihat pilih angle yang bagus gitu ya kan bun. Nah ini aku sampai manjat-manjat petakilan ewang jo ngomong bunda. Bunda orang Jawa kan tahu ya, ada yang kalau bunda-bunda yang orang Jawa tahu lah petakilan itu apa artinya ya. Jadi gini pun cerita soal orang Jawa. Aku walaupun tinggal di Medan, yang mayoritasnya itu orang Batak dan juga suku Melayu, tapi aku nih asli Jawa bunda. Cuman aku kelahiran di Medan gitu. Cuman kakek nenekku, mbahku, buyutku semua itu dari Jawa sana, dari Jogja ya. Kalau nggak salah ada juga dari Banyumas ya, dari Banyuwangi. Jadi buyutku itu orang Apak bunda. Terus kalau kakek nenekku itu orang Jogja dulu, ada juga yang dari Madiun gitu, pokoknya gitulah. Tapi aku sendiri walaupun orang Jawa belum pernah aku pergi ke kampung halamannya nenekku gitu ya, nggak pernah gitu. Cuman walaupun di Medan itu ya kayak gitulah, aku Jawanya medok gitu bunda. Cuman Jawaku itu, bahasa Jawaku beda ya dengan teman-teman yang tinggal di Solo, misalnya di Semarang atau di Jogja, apalagi di Jogja ya lembut-lembut gitu ngomongnya. Kalau di Medan itu kasar bunda, karena kan di Medan itu udah berbaur ya sama suku Batak gitu. Orang Batak itu kan ngomongnya gitu nadanya keras, kasar gitu ya. Tapi hatinya baik loh bunda. Yang bersuku Batak ya, yang punya suku Batak itu walaupun mereka bahasanya itu kasar gitu, tapi hatinya baik loh, solidaritasnya itu tinggi, itu suku Batak gitu. Jadi aku walaupun orang Jawa, aku juga suka dengan suku Batak gitu, selain sukuku sendiri, suku Jawa kayak gitu. Pokoknya pas gitu, dan kebanyakan memang keseringannya itu orang Batak itu cocok kali kalau sama orang Jawa gitu. Orang Jawa kan sifatnya tuh ngalah gitu ya bun. Walaupun nggak semua kayak gitu, tapi itu ciri khasnya kayak gitulah ya bun. Nah ini sekarang lanjut aku bersih-bersih di area depan TV nih. Nah itu aku lap-lap, terus itu aku turunin itu bunga sansevieria. Jadi tuh aku iseng kemarin ya, coba aku letakkan bunga sansevieria di sini, bagus nggak ya? Kayaknya bagus juga aku rasaku ya, menurut aku. Terus ya udah, daripada itu di situ kosong gitu kan, jadi ya udah aku isi aja bunga sansevieria, karena sansevieria kan bagus juga aku pikir gitu kan, dia kan menyerap udara yang nggak baik gitu ya, jadinya ya udah baguslah aku letakkan di situ kayak gitu. Jadi ini nih aku sapu-sapu lantainya dulu bun. Aduh ini cuacanya dingin bun, aku udah dingin, pegang-pegang air ngepel gitu kan. Nah itu aku lanjut, aku petakilan lagi ke atas untuk nyapu-nyapu di area tangga. Soalnya tadi waktu aku jemur pakaian itu ngeres tangganya bunda. Jadinya ini aku sapu dulu, nanti baru selanjutnya aku pel. Tapi di area dekat jemuran itu nggak aku sapu bun, karena udahlah mau cepet-cepet juga kan, rasanya capek kali ya bun. Kalau sebenarnya lelah sih gitu, cuman kita juga nggak bisa membiarkan rumah kita, apalagi area dapur ini kotor gitu, kayaknya sumpek gitu ya kan bun. Jadinya ya udah, nggak apa-apalah gitu, nggak dingin juga kok jadinya, karena kita banyak gerak gitu, jadinya kita fit gitu, jadi berkeringat juga kayak gitu bun. Nah ini aku geser sana sini ya bun. Nah ini dia udah siap nyapunya, tinggal di bagian-bagian kolongnya. Memang kayaknya sih sepele ya kerja di dapur, tapi kenyataannya ini hampir setengah harian aku tuh nguprek di dapur, buktinya belum siap kayak gitu bun. Jadi ya itulah, ibu-ibu ini kayaknya orang yang kerja di kantor, di mana udah pulang kerja kita masih aja nguprek-nguprek di dapur ya bun. Nggak pernah ada selesainya, nggak pernah ada liburnya. Itulah hebatnya seorang ibu rumah tangga ya kan bun. Apalagi anakku semua laki-laki, si bocil kecil tuh lah paling bantu-bantu sedikit juga, itu walaupun masih kecil dia pinter kerjanya kayak gitu bun. Nah ini sekarang udah lanjut lagi ke bagian sini, ngepel-ngepelnya kayak gitu bun. Jadi ngomong-ngomong soal seorang ibu rumah tangga itu memang benar-benar Wonder Woman ya bun. Soalnya seorang laki-laki itu kayaknya susah ya kalau tanpa perempuan ya, tanpa wanita gitu ya, tanpa istri. Tapi kalau seorang istri tanpa suami kayaknya bisa, dia bisa berdiri, bisa mandiri. Tapi kalau suami tuh kayaknya kurang bisa, jarang ada yang bisa mandiri kalau tanpa didampingin sama istrinya gitu ya kan. Gitulah istimewanya
seorang perempuan dan seorang ibu. Nah, ini hujannya reda sejenak, terus ini ada paket datang. Ini si bocil hebohnya minta ampun si Dara nih dia. Tengoklah itu berebut buka apa paket ya, unboxing paket ini. Apalah namanya? Aduh lupa sih apa, binder untuk menabung itu bun. Itulah akibat aku nontonin video teman-teman ya, kayak Bunda Home Kelly ya, channel Home Kelly. Terus yang lain apa Imbu Uwai juga ya, dan lain-lain aku nggak bisa sebutin namanya satu-satu. Pokoknya yang bagian budgeting itu aku suka nyimak gitu bun. Lama-lama aku sekarang udah budgeting juga, cuman aku nggak berani up ya ke video, soalnya amburadul gitu bun. Masihan nggak serapi anak-anak inilah ya, nggak serapi bunda-bunda yang masih muda tuh ya kan, kayak contohnya kayak Bunda Kelly ya, yang di channel Home Kelly itu. Jadi aku suka merhatiin mereka itu dengan seksama, dan sekarang aku terapin di kehidupanku sehari-hari, dan sekarang aku memulai budgeting. Jadi ini aku beli apanya budgetingnya kayak gitu ya. Nah itu hujannya lebat lagi, Dara kesenangan ya mandi-mandi air hujan. Tengok itu senang kali dia bunda. Jadi sekalian aja aku suruh pindah-pindahin bunga itu pindah ke dalam. Ya memang kalau anak-anak gitu suka ya, aku juga dulu kalau pas hujan itu seneng gitu rasanya. Itu jarak Dara itu jadi mengingatkan aku di waktu masa kecil dulu itu lihatnya. Pokoknya senengnya kalau udah hujan. Jadi dia tuh tadi merengek bun, minta apa boleh mandi hujan gitu. Jadi aku bilang coba kamu permisi sama si Pak D, boleh nggak? Dia tuh memang manja, tapi kalau sama Pak D-nya takut gitu. Manjanya minta ampun sama Pak D-nya, tapi ada takutnya juga gitu. Pokoknya nurut gitu. Nah ini cucuku juga merengek minta mandi hujan, tapi nggak dikasih sama bundanya karena ini gampang sakit ya bun. Nah jadi tanpa terasa videoku sudah di akhir durasi. Aku mohon maaf jika ada yang salah-salah kata dalam penyampaian di videoku ya bun. Terima kasih buat bunda-bunda yang sudah menyimak sampai akhir. Dan yang baru hadir di videoku, aku ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan tekan tombol loncengnya agar ada notifikasi saat aku update video gitu ya bunda. Dan sekarang pekerjaanku udah selesai, kayaknya aku mau istirahat, mau mandi, terus aku mau sholat zuhur. Nah demikian ya bun, terima kasih, assalamualaikum.